para sahabat Basila, sahabat suara Basila, selamat siang. Kita bertemu lagi dalam kesempatan podcast dengan topik Basinglah ya. Yang penting kita ada tamu ya. Yang pertama Kak Aris Munandar. Ya, Kak Aris Munandar ini basing tapi ngiringi saya terus nih. Saya ke Senayan ketemu Senayan. Wah. Saya di kampus S3 ketemu juga. Di TVRI aku ke sana ketemu juga. Sekarang di Basinglah ada juga. Jadi ngiring terus. Iya. Itu namanya kalau istilah sekarang bestie ya. Bestie. Ya. Ini bestie juga. Oh ya, ini bestie juga. Sekarang ya lah. Dan sama nanti ya. Dan yang kedua Mbak Widya. Nah, Mbak Widya ini boleh dikatakan orang lapangan ini. Ya, jadi kita beruntung ya. Dan yang ketiga Haikal Al-Hafafah. Nah, ini murid Pak Zul. Darah muda ya, yang punya prospek untuk berkembang terus. Para pemirsa, sahabat suara Basinglah, kita akan mendengarkan pertukaran pikiran dari para narasumber. Jadi Pak Aris, Mbak Widya, sama Haikal, ini kan hampir 2 minggu nih. Pilpres. Ya, Pilpres. Itulah yang kita bicarakan ya. Tapi cuma tentang Pilpres itu apanya ya. Nah, ini yang bisa kita persempit nanti dengan apa namanya bertanya nih ya. Kan orang sibuk sekarang dengan penghitungan suara dan prosesnya ya, ada gugatan juga. Nah, saya tanya dulu lah ke Mbak Widya nih. Mbak Widya ini kan nyalek dari Partai Buruh ya, politisi. Untuk DPR RI. Iya. Dan belum berhasil ya? Belum Berhasil. Nah, bagaimana Mbak Widya melihat kebelum berhasilannya itu? Ya, jadi kalau bicara belum berhasil itu berarti kegagalan. Kegagalan ini berarti adalah keberhasilan yang tertunda, ya kan? Gitu ya? Jadi istilahnya keberhasilan yang tertunda. Ya, yang tertunda. Kalau dipertajam misalnya ya, itu kan untuk menenangkan diri saja. Ada perasaan dikalahkan oleh sistem misalnya. Nah, justru kalau saya bicara soal sistem ini, kalau prediksi sebelum pemilu adalah bahwa sekarang pemilu yang paling kacau, ya saya setuju itu ya. Diprediksi sebelum pemilu terselenggara. Kacaunya dari mana? Kacaunya itu pelaksanaannya atau penghitungannya? Pelaksanaannya, penghitungannya, makanya saya bilang kacau. Oh ya. Jadi dari pelaksanaannya kita dari sistem pemilu yang sekarang peraturan itu berubah-ubah, ya kan? Pelaksanaannya. Terus setelah pemilu begitu juga peraturan juga berubah-ubah atau tidak konsisten dengan undang-undang yang berlaku. Nah, itu jadikan menurut saya sangat merugikan bagi kami, apalagi kami adalah partai yang baru ikut kontestasi pemilu pada tahun ini, ya kan? Karena partai kami memang bukan partai yang baru, tapi baru bangkit kembali, ya kan, untuk merebut kursi parlemen. Nah, jadi sangat merugikan. Apalagi kalau saya bilang sistem, secara kami adalah parpol, secara kenegaraan, bernegara, bahwa undang-undang itu dibuat hanya untuk kepentingan orang-orang yang ingin berkuasa. Dibuat undang-undang itu, ya kan? Dari sistemnya sendiri, kalau kita melihat PKPU nomor 7 tentang penyelenggaraan pemilu atau pelanggaran pemilu, PKPU nomor 7 tahun 2017 ya, karena banyak itu kan, ada 2023 mengenai segala macam pelaksanaan pemilu ini kan. Jadi ini 2017 bahwa
penyelenggara pemilu dan pelanggaran pemilu itu sangat terjadi masif pada tahun 2024 ini pemilunya. Itu kalau saya ya, Ya. ibaratkan Mbak Widya ini marah ya. Itu dialamatkan ke siapa lah kira-kira? Dialamatkan kepada pembuat undang-undang tentunya. Pembuat undang-undang. Sama penyelenggara. Lah, ya. Iya. Pembuat undang-undang ya. Soalnya, satu lagi, pengawas pemilu. Hah? Pengawas pemilu. Oh, pengawas pemilu, penyelenggara. Iya, penyelenggara. Ya. Kan Ya. terdiri dari KPU dan Bawaslu. Iya, kalau saya itu begini ya. Kalau kita baca komentar-komentar di medsos ya, itu cenderung dialamatkan ke pemerintah saja. Ya kan? Nah, pokoknya dialamatkan ke pemerintah. Bahkan ada istilah memakzulkan gitu ya. Nah, saya pikir itu kurang apa namanya ya? Kurang adil gitu ya. Nah, barangkali Mbak Widya sudah berusaha mengkoreksi pengertian itu. Tapi aku ingat dari tahun 2004 lah ya. 2009, 2014, 2019 ininya sama ya. Nah, jadi ada pakar yang menyatakan demokrasi itu ada 3. Ada demokrasi yang benar-benar demokrasi, artinya demokrasi yang mensejahterakan. Nah, walaupun dia tidak menunjuk contohnya, kira-kira ini maksudnya yang di Skandinavia ya, negara-negaranya itu ya. Tapi ada juga otokrasi. Nah, otokrasi kalau istilah kita sekarang sekelompok orang itu loh, oligarki. Tapi ada istilah baru, plutokrasi. Plutokrasi itu kata Mbak Widya tadi orang yang kuat gitu ya. Ya, itu lama-lama negara kita nanti dikuasai oleh orang-orang yang mampu. Nah, itu plutokrasi itu. Nah, kalau Haikal gimana kira-kira itu? Itu sinyalemen lah itu. Di negara barat, tapi maksudnya untuk negara berkembang itu. Jadi gini, kalau kita lihat Pak Zul, fenomena yang ada di Filipina, kita ambil case di Filipina ya. Filipina itu yang hari ini menang itu Bongbong Marcos Junior. Ya, yang merupakan anak daripada Ferdinand Marcos, seorang Orde Baru, ya kan? Wakilnya Orde Barunya di sana ya. Iya. Wakilnya adalah anak Duterte. Anak Duterte. Ya. Sara Duterte kalau tidak salah. Iya. Yang merupakan presiden aktif sebelum Bongbong tadi. Ya. Nah, gejala itu ada sebagian pakar melihat bahwa fenomena yang dikatakan salah satu prediksi Samuel P. Huntington bahwa ada arus balik demokrasi ketika sebuah negara itu masuk ke demokrasi, ada arus balik demokrasi. Sindrom yang terjadi di Filipina itu terjadi di Indonesia. Arus balik. Bahwa kemudian ada orang-orang otoritarian yang pernah rezim itu terjadi juga di Indonesia. Simulasi itu terjadi di Indonesia. Prabowo yang merupakan mantu daripada rezim otoriter Orde Baru. Sementara Sarah adalah Gibran yang merupakan anak Pak Jokowi. Jadi sindrom itu terjadi dalam ada kemiripan itu. Nah, jadi kalau kita bicara soal demokrasi kan dia selalu punya 2 arah, maju atau mundur. Tidak bisa maju mundur itu berjalan secara seiringan. Artinya, artinya kalau kita lihat agaknya konfigurasi politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi ini ke arah non demokratis. Kalau kita lihat beberapa peristiwa politik ke belakang. Tapi di sana pecah loh. Iya. Bongbong dengan itu. Sarah itu mulai pecah kongsi. Iya, pecah kongsi. Makanya yang ngomong bosnya Sarah itu kan, Mindanao nanti merdeka aja. Gitu. Tapi janganlah gitu. Istilahnya itu mengarah ke sana, kesimpulannya itu. Iya, tapi itu yang ditakutkan. Apalagi kalau kita lihat hari ini, saya lupa tulisan kemarin di salah satu media yang cukup menarik, bahwa Prabowo ini adalah wajah baru yang kemudian dikhawatirkan akan membawa suasana militer akan masuk ke panggung politik. Terutama kalau misalnya Pak Prabowo nanti akan konsisten akan menjadi presiden, hubungan sipil militer, penggalian terhadap
historical memory terhadap ketakutan Orde Baru itu akan muncul dengan gambaran Prabowo bersama Pak Jokowi lah. Karena Prabowo ini bisa jadi orang-orang dekatnya itu, penasihatnya itu orang-orang alumni militer lah, kira-kira begitu. Tapi kan orang selama ini kan salah satu alasan milih Prabowo kan karena tegas. Nah gitu kan, artinya itu pilihan pemilih kira-kira gitu ya. Apakah memang itu kultur masyarakat kita itu masih mengidolakan itu gimana gitu kan? Nah tapi ini ya Mbak Widya setuju nggak tadi agak menggantung ya? Maksudnya ada politik uang nggak di Wah, ini yang sangat menarik ini. Kita sebagai peserta pemilu, apalagi kami adalah partai yang tidak lolos parliamentary threshold ya. Nah, tentu ini berperan penting pada penyelenggaraan pemilu. Kuasa uang itu sangat masif terjadi dan sangat terang-terangan. Nah, ini saya alamin sendiri ya, contohnya di wilayah rumah saya sendiri. Ini sudah sampai ke koordinatornya. Di tiap-tiap komplek itu pasti ada. Koordinator untuk pembagian uang tadi, politik uang. Pileg atau pilpres? Untuk pileg dan pilpres sama aja. Serius. Jadi datang kata jadi koordinatornya ya. Pileg koordinatornya ada 2 gitu kan, si A dan si B. Jadi kalau pileg banyak gitu ya? Iya banyak. Serius itu. Jadi duit itu dari siapa pertama? Dari siapa? Dari partai, tim ses partai. Dari tim ses partai ke koordinator. Koordinator di sebuah RT. Sebuah RT, apakah itu RT ataukah tim sesnya RT? Kadang-kadang RT mau cuci tangan ya. Dia nggak mau pura-pura nggak mau terlibat, padahal dia juga yang ngarahkan gitu kan. Jadi kalaupun misalnya RT saya nonton saya, ya kan? Terus duit itu ke ujungnya? Ke masyarakat. Ke pemilih. Ke pemilih. Jadi dibagi itu kalau waktu saya bangun sekitar jam 4 pagi itu sudah mulai riuh di sekitar rumah tuh kan, motor kok seliweran gitu kan. Jadi kalau RT-nya bilang atau misalnya masyarakat situ bilang, ya siapa lagi lah kalau bukan warga kita yang harus kita dukung. Itu kan teorinya. Teorinya. Tapi prakteknya begitu hari H, gimana ya Mbak ya? Pagi-pagi si partai mangga, partai belimbing udah dateng, terus gitu partai pisang gitu. Iya kan? Terus saya bilang, terus gimana Pak? Ya ada yang diambil ada yang enggak. Tapi kalau untuk partai yang ini katanya partai, saya bilang pisang ya, kami tolak katanya, kami nggak suka pisang kata gitu. Tapi Mbak Widya kan tinggal nimpo ya. Nah, kami karena memang partai kami yang kami bawa ideologi dan kami harus konsisten ya kan, apalagi kami bagian dari orang-orang pergerakan anti politik uang. Itu yang kami pegang itu. Iya. Ya, itu poin ini ya. Tapi gini loh Pak Zul, saya belum selesai. Jadi artinya waktu penyelenggaraan pemilu berlangsung ya kan, di situ kan ada Panwaslu ya kan, ada Bawaslu apa gitu ya. Itu mereka kok tutup mata. Jadi fungsi mereka tuh apa selama ini kan? Hanya ngambur-ngamburkan anggaran. Sementara nanti kan ini kita masih ada pilkada, kita masih padahal disumpah ya kan. Kalau menurut saya tugas mereka itu mandul. Kalau memang pekerjaan mereka nggak ada buahnya gitu, atau misalnya nggak ada realitas di masyarakat, buat ada Bawaslu, ya kan? Itu yang di tingkat bawah, tingkat bawah, ya itu kan pasti instruksi dari pusat lah, atau instruksi dari provinsi lah, Bawaslu provinsi atau kabupaten ya kan? Itu ke bawah gimana? Karena sebelum sebelum hari H pemilihan itu, adalah salah satu partai, saya sebut dari Partai Mangga, mengumpulkan PPK di suatu tempat di dalam rumah caleg, seorang caleg itu dari Partai Mangga ini ya kan, seorang caleg dari Partai Mangga ini, PPK dan PPS dikumpulkan untuk mengarahkan ke pilihan tertentu. Nah ini saya ada buktinya, saya nggak ngomong kosong ya, ayo saya tantang berani, saya ada buktinya ini. Itu sudah dikumpulkan dan dilapor. Siapa? Mereka itu, yang dikumpulkan itu, ya tentu kan imbalannya uang.
Uang. Iya. Kita bicara politik uang, ini uang. Bukan itu terbuka. Di situ ada Panwascam. Dalam foto itu ada Panwascam, ada PPK, ada PPS seluruh kecamatan. Nah, ini Jadi saya bilang mandul. Iya. Kalau begini lebih baik Bawaslu itu ya kita eliminasi aja. Cukup KPU ya. Iya, Begini. eliminasi aja. Aku dengan Haikal tadi ngomong sektor. Daripada buang-buang anggaran. Gitu. Sektor hulunya tuh tim sel. Nah, Pak Aris ini pernah jadi tim sel lagi. Kira-kira gimana? Bagi pengalamannya. Setuju nggak, Pak Aris? Setuju nggak ya? Bawaslu dieliminasi, kemudian anggaran Bawaslu itu kita alihkan ke partai-partai yang masih minim ini apa namanya? Jadi, Iya kan? Daripada dipakai sia-sia gitu loh. Aku ada perlu. jadi, ini permukaannya baik. Dilema-dilema apa yang dihadapi oleh anggota tim sel ketika ada proses seleksi penyelenggara ini? Ininya baik. Ininya. Pertanyaannya apa? Iya itu dilema-dilema apa yang dihadapi oleh. Bapak ini bertanya atau menggoda? Iya, ini kan nyambung dari Mbak Widya tadi. Pertama, Ya. Bapak tuh salah mengundang tamu. Kenapa? Yang diundang orang-orang kalah. Akibatnya ini. Tadi kan saya udah tanya Mbak Widya ya. Mbak Widya ini kalau marah itu dialamatkan ke siapa? Gitu. Iya. Yang mau dikorbankan siapa? Oke lah, dia menyalahkan sistem. Iya. Aku pikir tadi dia mau menyalahkan Jokowi. Ternyata dia sistem. Ya. Nah, ketemu Haikal. Ya. Haikal paslonnya kalah juga. Maka dia ngomong ini adalah pemilu. Widya ngomong ini pemilu yang Kacau. terburuk. Iya. Kata Haikal, yes. Aku barusan tadi diwawancarai oleh stasiun TV. Dia minta legitimasi bahwa ini adalah pemilu terburuk. Ya, bagi aku ini pemilu terbaik. Iya. Karena kita sudah punya pengalaman 2004, 2009, 2014, 2019. Nah, udah. Masa tidak lebih baik? Iya. Nah, Sekarang pertanyaan di rumah lah ya. Saya baca ya. Iya. Ternyata politik uang itu sudah ada sejak zaman Romawi. Jauh lompat itu. Wah, iya Pak. Ada bacaannya itu. Jadi artinya itu bukan sekarang aja gitu ya. Di zaman Romawi dulu Cicero ya, dia mau maju tapi dia ingin melihat, dia udah merasa ada politik uang. Dan lantas tim suksesnya itu disuruh gimana caranya orang main politik uang itu kan. Ternyata tidak bisa. Kalau sekarang vulgar seperti dikatakan Mbak Widya, dulu itu berlapis dan tidak bisa dapat informasi Cicero itu. Ya. Jadi kalau yang istilah TSM itu sejak dulu itu sudah ada gitu. Dan ya. lebih rapi, lebih soft. Iya. Romawi di awal-awalnya itu demokrasi. Nah, kemudian ada politik uang gitu ya. Makin lama makin marah. Terakhir kan Romawi jatuh ke sistem otoriter, totaliter itu ya. Nah, aku nanya KW nih. siapa? Ya, masuk akal nggak? Gitu. Politik uang kalau tidak terkendali akan membuat sistem kita ini otoriter nanti. Pak, kekuasaan itu kan tidak cukup satu orang. Iya, oh, benar. Harus ada dikelilingi oleh kelompok-kelompok. Kalau aku orang kalah, aku akan mengatakan itu gerombolan. Iya, ya. iya. Ya. Kalau aku sebagai pemenang, aku akan mengatakan itu adalah kliknya. Iya. Karena dalam setiap kata kan ada ideologi. Kan? Iya. Ideologi orang kaya berbeda. Ideologi orang kalah berbeda dengan ideologi orang yang menang. Nah, juga berbeda pilihan kata, gitu kan? Jangan terlalu mengenali. Jadi kan Salah milih narasumber ya.
pengaruhi. Ya, sudah Widya ini kan urat takut itu kan sudah putus. Putus urat takut gitu kan. Jadi tadi dia ngomong ada peredaran uang dari peserta ke masyarakat pemilih. Ada peredaran uang yang ujungnya itu adalah penyelenggara. Itu kan tadi kan. Nah, cuma aku kepingin ngomong sehubungan dengan politik uang yang pertanyaan Pak Zul tadi, kenapa kalau untuk masyarakat, politik uang ke masyarakat tadi, itu tuh nyinyir. Apa? Nyinyir. Nyinyir. Zolim gitu ke masyarakat itu. Iya. Ya maksudnya kalau Widya buntu ya sudah buntu. Sebenarnya ideologi sama dengan Mbak Widya, sosialis ini. Buntu ngomongin politik uang itu sebagai hal yang negatif. Iya, karena saya nggak bisa melakukannya. Menurut Cicero itu wajar. Kalau istilahku, kenapa kita zolim kepada masyarakat dalam hal politik uang tadi? Tapi kalau dibawa ke perspektif agama, inilah cara Tuhan untuk redistribusi kekayaan. Gimana? Kak Haikal ini. Jadi para pemirsa dan sahabat suara Bang Srimila, ya tadi kita sudah membicarakan masalah macam-macam tentang pemilu ini ya, baik pilpres maupun pileg. Ya. Nah poinnya tadi saya kira Mbak Widya masalah sistemnya, masalah sistem. Pak, terakhir tadi ngomongnya itu dengan pengalaman Widya ini. Kecurangan, pelanggaran segala macam. Ya. Kan bisa ditanya, terus dia mau apa? Poinnya dulu, masalah sistem, ya kan? Nah sistem ini kan saling kait. Nah baru kita tanya ya. Mulainya dari mana ini? Kalau Mbak Widya mau ini lebih baik, nah ini sebentar lagi ada pilkada kan? Ya. Penyelenggaranya sama itu. Saran dari Mbak Widya soal sistem ini bagaimana? Walaupun tadi ada juga bubarkan aja Bawaslu, tapi itu kan tidak mungkin ya kan? Dan itu dimulai dari mana gitu loh? Ya, jadi yang harus dikoreksi ya. Iya. Kalau kita bilang sistem itu harus berarti ngikutin undang-undang yang dibentuk sebelumnya, ya kan? Yang harus berarti undang-undang yang harus dijalankan. Ketika undang-undang itu sudah nggak bisa dijalankan, otomatis ke depan pasti tetap akan terjadi seperti itu, pilkada maupun pilgub, ya kan? Bahkan 5 tahun ke depan mungkin nanti di 2029 masih dengan peraturan yang itu juga, ya kan? Artinya untuk perubahan itu minim sekali untuk bisa kita ubah. Tapi harapan saya kalau kita bicara progres revolusioner ya kan, progres revolusioner itu berarti harus dari diri sendiri. Jadi kami sebagai partai yang sangat menggadang-gadangkan tolak politik uang, ya kan, kami akan tetap konsisten tidak akan menggunakan politik uang. Nah, walaupun tetap kalah menang itu kan dinamika ya, kalah menang itu dinamika. Posisi apa yang hendak kami capai atau keuntungan apa yang hendak kami capai, ketika memang itu bisa diwakilkan sama mungkin ini kami partai yang mungkin berkoalisi dengan kami, ya sebenarnya why not gitu kan. Termasuk sekarang gitu kan, kalau memang ada partai yang mau berkoalisi dengan kami ya why not gitu. Jadi kalau dengar ngomong Mbak Widya, saya jadi ingat Partai Buruh di Inggris ini. Ya itu ideologis ya. Jadi tidak terganggu oleh situasi lah ya. Iya, situasi dan berbagai bentuk penyimpangan seperti itu. Emang udah ideologis itu. Ya tapi harus bersabar gitu. Tapi gini, sistem ya. Orang biasanya membandingkan mulainya dari sistemnya apa dari manusianya gitu ya. Nah coba Haikal,
Percuma sistemnya bagus kalau manusianya tidak bagus. Jadi ada. Tapi kata orang begitu juga, orang tidak bagus kalau masuk ke sistem yang bagus bisa jadi bagus juga. Gitu. Jadi ada disertasi kalau tidak salah Bu Hari tadi, disertasi atau penelitian. Oh ya. Kalau tidak salah ya. Pak Burhanuddin atau siapa, salah satu direktur lembaga survei nasionalnya. Jadi ia menemukan bahwa identitas partai, parpol identitinya itu ya, political identity setiap warga itu dari tahun 55 sampai dengan hari ini, itu trennya menurun. Tren orang itu, keterikatan setiap warga terhadap partai politik itu menurun. Ya. Nanti kita itu gali terus ini nanti. Bicara soal itu. Ya. Nah, keterikatan terhadap partai. Artinya kalau kita ambil kesimpulan, hari ini orang politik lain juga. Orang semakin tidak terikat, orang semakin malas dengan partai politik, orang semakin a priori terhadap partai politik. Karena memang orang beranggapan bahwa parpol ini nepotis, korup, cenderung dekat dengan kekuasaan, berebut, pragmatis dan seterusnya itu. Sehingga maka kemudian di level bawah pun masyarakat money politik itu menjadi sesuatu hal yang wajar sebetulnya. Nah, itu soal data. Jadi memang keterikatan orang tentang partai politik sekali lagi semakin kepercayaan orang pada partai politik itu semakin menurun karena nggak ada ikatan. Parpol hari ini tidak menunjukkan marwahnya sebagai partai politik. Sebentar, saya membedakan antara keterikatan terhadap partai politik sebagai lembaga dengan keterikatan terhadap ideologi partai. Ya, kalau keterikatan warga terhadap ideologi partai barangkali ya bisa diterima ya. Tapi kalau keterikatan terhadap partai menurun sebagai satu lembaga itu bagaimana ya menjelaskan? Jadi buktinya iya, tambah banyak partai-partai baru sekarang. Malah tumbuh partai-partai baru sekarang menurut saya. Artinya orang keinginan orang pengen dalam memilih kan tinggi juga. Jadi kalau kita lihat soal budaya politik ini kan ada dua mekanisme. Pertama partisipasi aktif atau mobilitatif. Nah, hari ini kan partisipasi kan mobilitatif di Indonesia. Ini ditandai dengan money politik. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat data kemiskinan, ini agak melompat dikit tapi nanti ada hubungan dengan ini. Data kemiskinan Indonesia ini Sri Mulyani merilis di 2023 pertengahan menjelang pertengahan 2023 bahwa angka kemiskinan Indonesia itu sekitar 9,36 kalau tidak salah, nanti dikonfirmasi, dengan ambang batas pengeluaran per hari warga itu $1,9. Jadi setiap orang yang punya pengeluaran $1,9 ke bawah, dia dianggap miskin. Belum lagi dihitung rentannya itu. Bukan itu yang mau dimaksudkan. Sementara Bank Dunia hari ini sudah merilis ambang batas angka kemiskinan secara dunia itu $3,2. Indonesia pasti pakai dengan $1,9. Kalau kita pakai $3,2, maka Indonesia akan terpapar 40% orang miskin. Nah, 40% ini adalah yang sangat rawan dengan money politik. Jadi problem kemiskinan ini membuat orang dalam konteks money politik membuat orang tidak merdeka dalam memilih. Sehingga kualitas dari penyelenggara, kemudian sistem, kemudian caleg, kemudian baik eksekutif, legislatif kita lihat hari ini. Jadi politik itu sebatas sebuah game, nggak ada nilai-nilai. Yang kita capai. Jadi soal itu sebetulnya. Pak itu kan artinya kan Pak yang dimaksud oleh si agak gogok kalau gimana? Ada tembak ini mengatakan bahwa sekarang ini adalah politik tanpa identitas. Gitu kan? Iya kan? Selesai politik tanpa ideologi maksudnya. Tanpa ideologi. Nah, begini. Ujungnya kemana? Dalam pikiran saya selama ini political ID yang kuat itu PDIP, orang-orang PDIP ya. Pak itu tentang politik aliran. Iya enggak ada juga ideologi lah ya. PKS. Nah, nanti partai buruh saya pikir orang-orangnya juga seperti itu. Walaupun pergerakannya lambat ya, tapi sudah mulai tumbuh bibit-bibit seperti itu gitu. Jadi barangkali ada arus balik itu tadi, tapi juga tumbuh
ya kesadaran ideologi seperti itu gitu loh. Nah seperti itu Paris itu. Ya, kalau kita mau ngomong soal political ID, Ya. itu kan trennya itu berakhir setelah reformasi. Nah, dulu kan pakar-pakar kan ngomong bahwa dengan reformasi itu selesai sudah politik aliran katanya gitu ya. Nah, terus kita nanya politik aliran itu apa gitu kan? Nah, jadi politik aliran itu kan kalau aku ngomong itu ada dua. Clifford Geertz sama Soekarno. Nah, Clifford Geertz itu ngomong priayi, santri, abangan. Kalau Fred and Kestel beda lagi dia ada 5 ya. Nasionalisme religius. Kalau Bung Karno Nasakom. Nasionalis atau 3. komunis. 3. Gitu kan? Nah, itu yang aku tahu. Lanjut. Lancaster sama? Iya, Fred and Kestel itu kalau nggak salah bagi 5. Sosialis, komunis, ada macam-macam, lebih variatif daripada ini. Itu lebih baru kayaknya. Enggak, itu lah, udah lama. Enggak, dibandingkan dengan Nasakom. Iya, jadi aliran itu memang tetap ada. Nah, hanya kemudian memang tadi pasca reformasi kalau kita lihat itu belum jelas ya beberapa kriteria yang dimaksud. Iya, aku lupa ini ya. Ada nasionalisme, ada sosialis, ada abangan yang cenderung santri gitu lah. Aku lupa. Modernis. Dari modelnya apa? Clifford Geertz yang priayi, abangan dan santri itu pecah lagi deh itu. Fred and Kestel. Nah, itu yang terjadi. Nah, hanya kemudian hari ini kalau kita lihat itu nggak ada lagi betul. Karena orang ini kan berebut dengan kekuasaan hari ini. Berebut dengan kekuasaan. Kemudian tidak ada lagi tradisi oposisi yang sedemikian rupa pada masa Orde Baru di mana PDIP bisa konsisten, ya kan? Di mana konstelasi politik aren zaman Soekarno bisa pasca 55 itu bisa luar biasa kenceng. Nah, itu kita nggak dapat lagi. Nah, kita pengen warga itu menyokong partai itu karena ada nilai yang diperjuangkan. Dan itu nggak ini. Nah, pasca Pilpres kritik kita ini sebetulnya sederhana. Apakah kemudian misal Prabowo Gibran dalam konteks Quickcon dan sikap KPU ini hasilnya akan menangkan, dan kemudian apakah partai-partai 01 dan 03 menjadi oposisi? Kalau tidak, ini problem yang luar biasa. Ya, kalau kita komit kepada demokrasi, ya. Prosesnya kan begini. Pada mulanya orang melihat kepada figur, itu yang tradisional itu, ya kan? Berpatokan kepada figur. Tapi seiring dengan majunya demokrasi, justru dia makin mengidentifikasi dengan program. Nah, terutama di sini program partai, gitu loh. Jadi kalau dikatakan cenderung menurun, ya bagi saya itu bertentangan dengan perkembangan demokrasi yang seperti yang dituntut oleh demokrasi ya. Justru makin lama uang itu berkurang, masalah figur berkurang, orang makin mengidentifikasikan diri dengan partai dengan program-programnya gitu loh. Iya, kalau fakta di Indonesia ini Pak Jul kan agak justru kontradiktif sebetulnya kalau disampaikan Pak Jul. Hari ini orang Jokowi itu karena figur, bukan karena partai. Anies juga karena figur. Ya, setuju. Kecuali Ganjar karena kader partai. Ya. Caimin ya bukan petugas ya? Bukan kader ya? Ya kader. Beda konotasi petugas sama kader ya. Kalau petugas diambil tengah jalan. Demokrasi itu adalah a never ending process. Jadi proses yang tidak pernah berhenti. Ya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, kadang-kadang politik uang berkurang, kadang-kadang meningkat lagi, begitu terus. Sampai pada suatu saat nanti, ya, warga itu seperti di Inggris. Artinya itu jiwanya apa nih, buruh, ya. Dari kakek sampai cucunya itu ya partai buruh. Di Amerika juga begitu, ya. Dia setuju pajak dah dipotong. Kalau setuju pajak dipotong berarti republik kan gitu ya dah. Ya tapi begini Pak Jo, aku mau potong sedikit. Tradisi oposisi kita ini nggak konsisten. Kenapa demikian? Kita pengen tawarkan sebetulnya. Kalau misal contoh begini, Jokowi jilid 2 itu kan hampir semuanya masuk dalam kabinet.
kejadian 212 itu bukti karena oposisi nggak bekerja, maka ada parlemen jalanan. Nah sebetulnya dalam demokrasi itu ada dua rule. Satu rule pemerintah yang berkuasa, satu rule oposisi yang dalam konteks sistem presidensial yang multipartai ini, kita harapkan sebetulnya kabinet itu cukup 55-60%. 40% oposisi. Jadi keresahan masyarakat itu ditampung oleh kanal oposisi ini. Nah kalau ada antara pemerintah yang sedang berkuasa menang pemilu ini, dia tidak ada posisi, atau antara dua ini ada yang menonaktifkan diri, tidak ada nonsen kita bicara soal demokrasi. Demokrasi itu kalau dalam bahasa Larry Diamond itu, dia akan berkualitas ketika civil society ini sangat kuat. Nah hari ini civil society kita lemah, oposisi kita nggak ada. Itu problemnya. Demokrasi itu kan dibutuhkan ketika kita ingin melenting ke atas. Ya. Itu kan? Setelah di atas, maka kita akan berbicara apa? Kepatuhan. Oke. Tunggu dulu. Lagi mencerna. Kepatuhan terhadap apa? Bawah. Tapi saya mau koreksi dikit ya. Saya mau pengen penjelasan. 212 itu parlemen jalanan ya. Apa bedanya dengan parlemen jalanan yang dilakukan pada aktivis 98? Iya. Ini pengkondisian atau gimana? Gerakannya ini. Jadi begini, kalau 212 itu kan ada peristiwa 2017 Pilkada DKI, kemudian Prabowo itu 2017 ya kan? Iya, menurut saya itu lebih ke pengkondisian daripada gerakan spontan dari yang 98 itu menurut saya. Saya kurang sepakat. Jadi begini, bahwa kalau kita lihat di luar dari partai politik ada oposisi yang tidak terlihat. Siapa dia? Dia adalah mayoritas yang notabene-nya cenderung dalam kultur tradisi Islam. Itu tercecer nih. Ada satu isu. Jadi kalau ada orang bilang polarisasi agama itu satu isu yang clear, saya melihatnya justru dia tidak berdiri sendiri. Jadi persoalan Ahok itu, ini kita ambil contoh kalau ke belakang. Persoalan Ahok itu bukan hanya persoalan antara Anies dan Ahok. Itu ada Bukit Duri, ada macam-macam, ada arogansi yang pun nggak sesuai dengan tradisi lokal, dan ada momentum politik. Kalau toh pada akhirnya kemarin yang masuk Ahy akan seperti itu. Problemnya itu Anies, maka Anies yang dituduh. Saya tidak dalam konteks membela Anies, enggak. Tapi tidak membacanya secara sepotong. Ada hal-hal lain yang bisa kita lihat. Itu dalam DKI. Jadi ada suasana di mana Prabowo kalah periode pertama oleh Jokowi, kemudian menjelang Pilpres 2019 mau maju lagi, ada momentum 2017. Ada personal isu momentum masuk. Jadi ada situasi keresahan sosial. Bedanya sama gerakan 98 menurut Anda? Kalau keresahan itu satu pintu otoritarian. Jadi orang itu masuk sebagai simbol perlawanan ke Ahok, karena Ahok ini adalah bagian daripada presiden gitu. Kira-kira seperti itulah. Hanya momentumnya isu Al-Maidah. Jadi Al-Maidah itu hanya pintu yang dikapitalisasi, saya sepakat. Ya, coba kita ini dikit ya. Jadi oposisi. Kalau kita lihat di zaman Orde Baru ada tambahnya oposisi yang loyal. Oposisi loyal. Ya, tapi dalam perspektif demokrasi kan oposisi yang bertanggung jawab, artinya bukan sekedar menentang baik, kan? Gitu. Nah, iya harus tahu tujuan ya. Iya harus tahu tujuan. Jelas, harus jelas. Oposisi ya mengkoreksi atau kalau saya tapi tetap belum sepakat dengan gerakan 212 itu adalah gerakan parlemen jalanan. Iya, dan sepakat itu ya. Saya nggak sepakat. Kalau itu bagian dari oposisi. Nah ya. Bisa ya. Bisa. Nah tapi saya tambahkan juga, pemerintah kan sebenarnya tidak ingin ada posisi. Nah, Pak, di sini kan ada ini pelaku demokrasi. Ya, apa buktinya? Lempar. Iya, Kan kita tanya sama Widya. Iya. Lebar. Widya terjun ke dunia politik, cita-citanya ingin menjadi bagian dari parlemen atau menjadi oposisi? Menjadi bagian dari kekuasaan. Untuk tujuan kami. Iya, jadi oposisi itu kan bukan pilihan, kecelakaan. Nah, sebenarnya saya udah bilang tadi kan. Kalau kenapa dalam pengertian demokrasi, oposisi itu adalah proses check and balance. Tapi saya setuju ya. Sebenarnya tadi secara sudah saya ungkapkan kan bahwa ketika kami kalah, kami berharap jadi oposisi kan. Bagian dari koalisi kan. Ya, tapi itu kan saya ini lagi. Pemerintah kan cenderung yang menang ya, ingin mengakomodasi sebanyak mungkin kekuatan politik di DPR. Kalau yang kalah tadi mau diambil menjadi bagian dari kekuasaan. Iya, kalau dipuju-puju.
kalau dibujuk-bujuk. Iya. Nah, Siapa yang kira-kira yang nama? kita ini kan dalam pemilihan. Diiming-imingi. Dalam pemilihan ini kan seperti dagang online, Pak. Iya. Benar. Kan dagang Iya. online, ojek online. Nah, kita memilih sesuatu yang tidak kita pegang. Ketika belanja online itu kan, kita pasrah dengan apa yang mau apa yang kita terima nanti ke kita, depan ya. gitu kan? Ketika barang yang sampai itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena ini dunia maya, maka kita susah protes kan? Akibatnya apa? Bintang 1. Penilaiannya. Bintang 1 artinya positif. Tidak akan dipilih lagi. Oh, tidak akan dipilih lagi ya. Sama kita naik Gojek, Iya, iya, gitu iya, kan? iya. Naik Gojek Ketika online, kita ngerasa Grab online, Iya, iya, iya. ketika si pengendara, si sopirnya berlaku tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin mereka tidak sopan, kita percuma kita berdebat di perjalanan itu. Cukup ketika kita sampai, kita kasih bintang 1, saro deh. Nah, begitu juga ini kan. Jadi kalau misalnya yang kalah bergabung dengan ruling party tadi, hukumannya apa? Dia tidak akan dipilih lagi. Berbeda kalau misalnya dia mengambil oposisi. Nah, tapi ada ini loh, bangsa Indonesia, bangsa yang cepat lupa. Nah, itu tadi. Ya kan? kalau 5 tahun masih ingat, Pak. Tapi gini ya, pemilu ini aku nangkepnya gini, bahwa kita nggak pure aja yang diterima masyarakat itu jual gagasan, termasuk soal pilpres, ya kan? Yang katanya kaya akan gagasan segala macam. Tapi hasil di lapangan kan sangat jauh dari itu, sebab yang berkuasa tetap uang gitu tadi kan. Ya, jadi artinya ke depan menurut saya untuk memilih figur pemimpin atau caleg itu nggak perlu yang pintar-pintar amat, ya kan? Yang penting dia mungkin ada satu nilai jual dari diri dia ya, ketokohannya, atau misalnya dia apa yang buat dia terkenal gitu, apa yang buat dia dibicarakan. Contoh misalnya mungkin kalau yang saya tangkap ini ya, Komeng. lebih ya Komeng, ya kan? Terus kalau misalnya soal capres yang saya tangkap ini, bukan masalah gagasan yang katanya capres 02 yang katanya banyak gagasan gitu kan. Tapi yang saya lihat hasilnya itu lebih ke mana yang lebih klik ke masyarakat dan dibicarakan oleh masyarakat. Seperti misalnya yang viral joget apanya tuh? Joget gemoy. Nah, itu kan. Jadi itu yang menyasar, apalagi kalau pemilih pemula yang dikategorikan 60% lebih banyak meraup suara, saya rasa itu juga nggak signifikan kayak gitu. Jadi gitu kalau menurut saya ke depan. Nggak perlu pinter-pinter amat. Bahasa Cak Nur dalam buku Doktrin Islam dan Peradaban itu, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang emosional, bukan masyarakat intelektual. Yang rasional. Masyarakat bukan emosional, yang rasional, bukan yang intelektual. Jadi ketika ada satu yang kuat, dia akan lari ke satu. Begitu ada yang dia kuat, dia akan lari ke B. Karena nuansanya adalah nuansa emosional. Belum pada rasional. Pragmatis kali ya. Nah, terus lagi saya mau nanggapin soal kemiskinan tadi ya. Sama buku yang kita baca Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Kuasa Uang itu saya baca gini, klientelis dan pemilih liberal itu kan yang terjadi sekarang ini yang menggunakan politik uang itu yang disasar memang masyarakat menengah. Kenapa Indonesia tetap dari tahun ke tahun itu masih kuasa uang atau politik uang yang melenggangkan kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan itu? Ya itu tadi, karena kita ini masih dalam kategori masyarakat yang kelas menengah. Iya, bawah. Iya, menengah ke bawah, bukan menengah ke atas itu masih dikategorikan juga kelas menengah. Belum bisa kita bicarakan itu bahwa sudah masyarakat yang kaya gitu, belum. Ya, kalau kita ingat statement Budiono. Ya, mental inlander masih Nah, tapi kalau itu mungkin terlalu jauh tarik ke belakangnya ya. Budiono kan profesor ekonomi. Demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik kalau tingkat pendapatan per kapita sekitar 6.500. Nah, bisa dari itu.
belum sejahtera ya. Nah, ini kalau dilihat dari perspektif tingkat penghidupan masyarakat berkorelasi dengan situasi politik yang seperti sekarang ini lah. Nah, kalau kita bicara seperti itu, wah, kapan ya? Kalau temuan Sekarang kita kan baru 4.000, lebih kurang 4.000 US dollar per kapita. Nah, 6.000. Nah, itu berapa periode lagi? panjang masih. Iya, masih panjang. Nah, itu kan dilema-dilema yang kita hadapi begitu ya. Tapi kita kan tidak boleh berhenti ya, dengan hambatan-hambatan yang ada gitu ya. Kita sebagai bagian dari warga yang rasional kan terus punya harapan dan cita-cita gitu kan. Bagian dari warga yang berusaha mencerdaskan gitu kan. Ya, jadi ke depan ada dua pilihan partai-partai yang non parlemen ini kalau menurut saya. Ya, yang sekarang belum masuk ke parlemen ya. Hanya ada dua. Ikut sistem yang sudah berlaku atau tetap konsisten dengan ideologi yang mereka jalankan. Itu. Hanya dua itu pilihan. Parliamentary threshold itu kan memang memaksa ya. Memaksa partai-partai kecil itu bergabung dengan partai besar. Termasuk dalam pilpres kan presidential threshold kan juga begitu. Nah, kalau partai buruh gimana kira-kira dihadapkan pada situasi itu? Iya, sebetulnya dari awal kami memang sudah menggugat ya. Cuma belum juga bisa menembus keputusan itu ya di MK. Sistem mau digugat ya? Karena justru sistem itulah yang buat celah-celah kecurangan atau yang melanggengkan kekuasaan. Ini contoh lagi satu ya. Saya bukan sentimen pribadi, tapi maksudnya begini. Seorang legislatif yang berkuasa sudah lebih dari 2 periode, itu kan, ada nggak kira-kira undang-undang yang dia buat, gitu kan, yang menguntungkan masyarakat ke depan, ya kan? Ada nggak? Nah, setahu saya sekarang hampir nggak ada, mungkin bisa dibilang 1-2 lah, gitu ya. Pertanyaan yang sering didengar itu. Nah, iya, hanya mungkin 1-2, saya bilang bukan nggak ada sama sekali, tapi sedikit gitu ya. Nah, artinya kalau presiden dibatasi 2 periode, kenapa nggak legislatif juga dibatasi 2 periode? Karena begini, dalam pengkaderan partai itu penting. Karena partai-partai yang mempunyai kader-kader yang mumpuni itu akan membuat penyegaran dalam parlemen. Kan mereka yang buat. Iya, tapi kalau maksud saya kayak sekarang kan kami partai non parlemen belum masuk parlemen mungkin karena partainya itu aja yang ada di parlemen itu. Kan mereka nggak melakukan penyegaran. Tapi kalau ada partai baru yang masuk ke dalam sistem, ya kan, mereka akan melakukan penyegaran. Apalagi ya misalnya undang-undang yang selama ini belum memihak rakyat, itu kan pasti akan dijalankan sama partai-partai yang non parlemen yang sekarang pengen berkuasa. Ungkapan-ungkapan lama itu ya lama tapi masih relevan. Tapi setuju nggak Pak Zul? Pembatasan kekuasaan legislatif. Ya kalau setuju aja, tapi yang buat undang-undang siapa? Ya kan? PR. Hanya kata kunci saya PR. Kekuasaan cenderung mengukuhkan dirinya sendiri. Nah, Gitu kira-kira gitu ya. Ya. Apa namanya itu? Ya, bagi kehidupan politik yang belum dewasa akan begitu terus. Sampai saatnya ada situasi yang membuat melenting gitu ya. Nah, misalnya zaman reformasi dulu. Bahkan bisa ditanya balik kok. Nah, Widya kapan akan berhenti dari partai buruh? ya, saya tidak akan bertanya. Saya anggap Mbak Widya dengan Partai Buruh adalah partai ideologis ketiga setelah PDIP dengan PKS. Membatasi periodisasi Ya. anggota dewan dalam periode. Ya. Nah, Itu harapan. Ya. maunya dia kan. Ya. Nah, kalau maunya dia juga, Nah. aku akan ada di partai buruh berapa periode? Maksudnya Pak W itu ya masuklah ke sistem gitu dong. Ya, jadi masuk ke partai yang masuk di sistem di DPR itu Udah partai itu maksudnya. Digoda nih. Kan mau merubah ketentuan. Digoda nih. Kalau sekarang orang bilang wani piro.
apa nih? Politik uang dong. Nyeletuk nih. Jadi memang tadi kan semua tentang politik uang, tentang yang pengen berkuasa atau berkuasa. Apakah mungkin juga politik uang dilakukan oleh para oposan? Oh, sangat mungkin. Ya, saya bilang tadi kan dua pilihannya ke depan ini kan. Mau tetap ikut sistem, ya kan, yang sekarang sudah berjalan, ya termasuk menggunakan politik uang, atau tetap pada ideologi yang selama ini belum juga diterima masyarakat, ya kan? Iya. Iya, itu dua pilihan itu. Yang penting kan apa? Tujuan tercapai. Iya. Berkuasa. Ya, itu udah ada dasar teoritisnya dari Cornelis Ley, intelektual jalan ketiga. Iya, boleh bergabung dengan kekuasaan asal untuk kepentingan rakyat. Nah, itu kadang-kadang itu, ya kan? Jalan tengah. Hah? Jalan tengah. Jalan tengah. Nah, jalan tengah. Iya, closing statement Pak W, gimana kira-kira? Closing statement aku, ayo kita kembali seperti masa kecil kita. Kita bermain apapun, bermain kelereng, bermain petak umpet, bahwa di situ ada menang kalah. Jadi menang kalah itu kan sudah kebiasaan kita. Nah, Oke, itu benar. Teruskan itu, menang nikmatilah kemenangan, kalau kalah nikmatilah kekalahan. Iya, setuju, tapi ada lagi itu. Menerima kalah itu loh. Sakitnya di sini kan? Sakitnya di sini. Bukan gini. Sakitnya di sini bukan. Kalau kau apa? Ya, aku pikir itu secara moral politik itu adalah perjuangan nilai. Jadi kalau ada sesuatu nilai. Jadi kalau dalam bahasa apa? Cak Nur itu kalau dalam konteks partai Islam sebetulnya, ini contoh ya, bahwa Islam itu bukanlah simbol-simbol yang masuk dalam parlemen, tetapi nilai-nilai itu yang mewarnai parlemen. Nah, hari ini itu yang hari ini kurang, karena semua orang berpikir secara pragmatis, semua orang berpikir secara instan bahwa kekuasaan diraih dan terus begitu berputarnya. Maka kita butuh suatu pendekatan yang lebih pendidikan politik kalau Pak Jol katakan itu. Dan kemudian civic culture lah itu ya. Civic culture, dan kemudian tradisi oposisi itu harus dibangun. Tradisi oposisi harus dibangun, karena tanpa oposisi, tanpa kelompok kritis nggak ada artinya kita bicara soal demokrasi. Jadi apapun itu, siapapun lawannya, tradisi oposisi harus kita jaga. Karena kalau di komunitas Yahudi pun biasanya kalau ada 10 ini ada satu saja minimal harus saja oposisi. Jadi nggak boleh ada kalau ada oposisi nggak ada dia merasa benar terus. Merasa benar, outputnya akan bermasalah. Iya. Kalau Mbak Widya? Ya, kalau dari saya, saya jadi bawa partai ya. Kami Partai Buruh tentu tetap menginginkan bahwa ke depan kami tetap berjalan dengan ideologi kami dan netralitas kami, ya kan, dengan tidak memihak atau memilih capres manapun ketika pileg kemarin, ya kan. Itu jadi dikembalikan lagi ke kami masyarakat itu. Kalau pengen berubah, ya kan, ya merevolusi diri sendiri berarti begitu kan. Jadi percuma juga jualan program. Kalau yang saya lihat sekarang ini, kalau yang dipilih masyarakat itu, keinginan masyarakat itu masih bukan gagasan, ya kan, tapi uang ujung-ujungnya kan. Jadi harapannya apa? Nah, harapannya ke depan Partai Buruh ini tetap menjadi partai yang salah satu partai yang bisa membawa perubahan ke depan, ya kan, bisa menjadi pilihan alternatif gitu, partai baru yang tetap menjual gagasan walaupun belum laku gagasannya. Tetap menjual gagasan walaupun belum laku gagasannya, tapi yakinlah nggak ada kata terlambat, dan kegagalan Partai Buruh sekarang adalah keberhasilannya yang tertunda. Itu. Jadi Pak Aris, Aikal, Mbak Widya, kita udah bicara ngalor ngidul, tapi bukan tidak ada manfaatnya ya. Jadi para sahabat Suara Basinglah, demikian bincang-bincang kita dengan para narasumber, Pak Aris Munandan, Mbak Widya, dan Aikal ya. Tidak ada kesimpulan, karena ini memang
Omong-omong cair saja ya. Berpulang kepada para sahabat Suara Basila untuk mengambil Basing lah. Terima kasih. Basing lah. Ya. Siap Bang Garni. Ya, basing lah.